Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fatillah Nugraha, NIM E2418047. Kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum inventarisasi sumber daya hutan, yaitu modul 12 yang mengenai penerapan penduga rasio atau rasio estimator. Rasio estimator adalah suatu metode estimasi dengan mengambil manfaat hubungan yang kuat antara variabel pendukung yaitu XI dengan variabel yang diteliti yaitu YI. Jumlah populasi X dari XI harus diketahui yang bertujuan memperoleh peningkatan penelitian. Pendugaan parameter dengan metode simple random sampling tidak akan efektif atau memberikan ketelitian yang rendah, karena dalam pendugaan parameternya hanya semata-mata didasarkan atas keragaman volume tegakan yang diukur. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pendugaan parameter populasi dengan menggunakan unit contoh yang ukurannya tidak sama akan efektif apabila digunakan metode penduga rasio atau rasio estimator. Rasio dari suatu populasi merupakan suatu parameter yang didefinisikan sebagai berikut. Secara rinci, tahapan umum penerapan metode penduga rasio untuk kegiatan inventarisasi hutan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan ukuran contoh. Untuk menentukan besarnya ukuran contoh dengan pendekatan penduga rasio dalam simple random sampling, apabila dikehendaki kesalahan sampling maksimum sebesar SE dalam persen, dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu yang pertama dengan FPC, yang kedua tanpa FPC, dengan keterangan sebagai berikut. Yang kedua yaitu pemilihan dan penempatan unit-unit contoh. Adapun prosedur pemilihan dan penempatan unit-unit contoh dengan metode tersebut. Yang pertama adalah lakukan deliniasi batas populasi pada peta yang akan dirisalah. Yang kedua, tentukan skala peta yang digunakan. Yang ketiga, tentukan lebar jalur yang akan digunakan. Yang keempat, buatlah baseline pada peta yang menghubungkan dua tepi terjauh pada peta. Yang kelima, tentukan panjang baseline. Yang keenam, tentukan ukuran populasi atau N, yakni berupa banyaknya jalur dalam populasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang ketujuh, tentukan intensitas sampling atau IS yang akan digunakan. Yang kedelapan, tentukan jumlah jalur contoh atau N kecil yang harus dibuat, yakni menggunakan rumus. Yang kesembilan, tentukan jarak atau interval antar jalur atau K dengan rumus. Yang kesepuluh, tentukan posisi jalur pertama secara acak dari titik awal 0,0. Kemudian yang ketiga adalah pendugaan parameter populasi. Adapun rumus-rumus yang digunakan dalam pendugaan parameter dengan metode penduga rasio, khususnya untuk pendekatan simple random sampling. Yang pertama yaitu penduga rasio bagi nilai tengah atau rata-rata populasi dengan rumus sebagai berikut. Keterangan, YI merupakan nilai karakteristik, misalnya volume yang diukur pada unit contoh ke I. XI merupakan nilai dari peubah pengiring pada unit contoh ke I, misalnya luas jalur ke I. N kecil merupakan banyaknya unit contoh, misalnya jumlah jalur contoh. Yang kedua yaitu penduga rasio bagi ragam nilai tengah atau rata-rata populasi dengan rumus sebagai berikut. Keterangan, X bar merupakan nilai tengah atau rata-rata karakteristik peubah X dalam populasi. Misalkan, jika peubah X menyatakan luas jalur, maka
X bar merupakan rata-rata luas jalur dalam populasi hektar per jalur. Namun, dalam prakteknya, seringkali X bar tidak diketahui melainkan diduga dari contoh dengan rumus sebagai berikut. Keterangan, X merupakan luas total area dalam satuan hektar dan N besar merupakan banyaknya jalur dalam populasi yang diduga dari panjang baseline atau lebar jalur. Kemudian ada rumus lainnya, yaitu ragam contoh dari peubah Y dengan rumus. Kemudian ragam contoh dari peubah X dengan rumus. Kemudian peragam antara peubah X dan Y dengan rumus. Kemudian koefisien korelasi antara peubah X dan Y dengan rumus. Kemudian rumus lainnya yaitu rumus sebagai penduga total populasi. Kemudian rumus sebagai penduga ragam bagi total populasi. Kemudian rumus digunakan pada selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% bagi rasio atau nilai tengah atau rata-rata populasi. Kemudian rumus digunakan pada selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% bagi total populasi, atau dapat dihitung dari selang kepercayaan bagi rasio dengan rumus ini. Kemudian rumus ini digunakan sebagai kesalahan penarikan contoh atau sampling error. Sekian paparan materi yang saya sampaikan mengenai modul 12 Praktikum Inventaris Sumber Daya Hutan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.